Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nuriza dari kelas C Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Al-Quran oleh dosen pengampu Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD. Buku yang saya resensi adalah Al-Kahfi Gua-Gua Misterius, yang merupakan buku non-fiksi karangan Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Diterbitkan pada tahun 1994 oleh Pustaka Panji Mas Jakarta. Cetakan bulan Agustus 1994 dengan tebal halaman 136. Siapa sih yang tidak kenal dengan Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Beliau adalah sang ulama kontemporer pada abad ke-20, ulama internasional dari Mesir. Beliau terkenal dengan kekuasaan ilmunya dan kepiawaiannya dalam pergerakan politik. Beliau dikenal sebagai ulama piawai multidisiplin ilmu, dan juga beliau dikenal keahliannya menafsirkan Al-Quran sehingga dinobatkan sebagai Imam Ad-Daud, yakni penggawa para dai. Metode penafsirannya sangat populer di kalangan cendekiawan maupun masyarakat luas. Karya lainnya yaitu tafsir Al-Quran juz 7 sampai juz 8, dari Quran surat Al-Maidah ayat 82 sampai surat Al-A'raf ayat 87. Adapun buku yang akan kita bahas adalah Al-Kahfi Gua-Gua Misterius. Gua itu adalah lembah gunung tempat bersembunyi hiruk pikuk manusia yang sedang dirancam akan dibunuh. Bisa dikatakan tempat itu adalah tempat berlindungnya mereka supaya tidak terancam dari ancaman tersebut. Di antara gua-gua misterius tersebut, yang pertama ada gua kekuasaan. Gua kekuasaan ini juga ada 3. Yang pertama, para penghuni kawula muda yang dititipkan Allah selama 309 tahun. Yang kita bisa ambil dari sini adalah bahwa tidur yang berkepanjangan itu bisa merusak badan dan menimbulkan bahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 18, "Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal," dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Gua kekuasaan yang kedua yaitu orang yang hendak tidur. Allah telah menjadikan malam ini supaya mereka bisa beristirahat, tidur dengan nyenyak. Jika di sekelilingnya berkeributan dan kegaduhan, maka ia telah berbuat dosa. Karena orang yang hendak tidur butuh ketenangan, dan setiap organ-organnya juga beristirahat, kecuali telinga. Karena telinga guna untuk membangunkan mereka dari tidur. Sebagaimana Quran surat Al-Kahfi ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, "Fadrabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun di dalam gua tersebut. Gua kekuasaan yang terakhir yaitu Allah telah menyembunyikan berbagai hal yang berkaitan dengan mereka, kecuali kisah sekilas tentang mereka. Dia menyembunyikan tempat, nama, waktu, dan jumlah mereka. Tapi di balik itu semua ada hikmahnya. Adapun gua yang kedua yaitu gua hakiki, di mana kisah itu menerangkan pemilik 2 kebun. 2 kebun itu diberikan kepada si pemiliknya karena ada sebab-sebabnya. Sebab karena dia rajin mencangkul, menanam, menyiraminya, dan merawatnya, dan kesungguhannya mendatangkan rezeki yang begitu berlimpah, sehingga dunia dan seisinya tidak bisa menandinginya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan. Dan pada kisah ini Allah telah mengarahkan kita untuk menoleh bahwa sebab-sebab sesuatu itu pasti ada penyebab kehendaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24,
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wala illa an yasha Allah. Selanjutnya gua yang ketiga, yaitu gua ilmu pengetahuan. Allah telah memberikan ilmu pengetahuan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Dan ilmu pengetahuan itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bisa bersabar, maka sabar itu akan membuahkan hasil yang terbaik. Sebagaimana dalam buku itu menceritakan tentang kisah Musa dan hambanya yang soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Kahfi ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Bahwa jelas sekali firman itu menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya gue yang keempat, menceritakan bagaimana penguasa-penguasa menjalankan tugasnya. Seperti kisah Zulkarnain yang telah diberikan Allah kekuasaan dan rekayasa-rekayasa untuk memperoleh urusan-urusan dunia dan berbagai kekuatan. Dengan karunia yang telah diberikan tersebut, maka ia telah menciptakan tujuan keseimbangan, menegakkan keadilan, baik kebatilan maupun kebaikan. Sebagaimana Quran surat Al-Kahfi ayat 83-84, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa peran penguasa itu sangat bertata di muka bumi, yaitu mematahkan kekuatan-kekuatan orang yang berbuat kejelekan serta memberikan ganjaran terhadap orang yang berbuat kebaikan. Jika penguasa tidak melakukan hal tersebut, berarti ia telah mengkhianati amanat yang telah diberikan tersebut. Kemudian gua yang kelima yaitu ada gua kisah yang terdapat dalam Ya'juj dan Ma'juj, di mana predikat itu sangat cocok untuk disandarkan kepada mereka, yaitu perusak bumi. Sasaran empuknya terdapat pada manusia yang dizalimi dan ditindas yang tidak bisa membela dirinya. Kisah ini masih ada sangkut pautnya dengan kisah Zulkarnain, di mana Allah menginginkan penguasa untuk duduk berdiri membela kaum du'afa. Tidak hanya membela saja, tetapi memberikan kekuatan sehingga mereka mampu membela dari orang-orang yang zalim. Zulkarnain memerankan perannya sebagai penguasa, yaitu dia membuat sebuah dinding, di mana dinding itu berguna untuk melindungi mereka dari tikaman perusak bumi. Dinding itu memiliki unsur penguat. Yang pertama, penghalang itu sangat tebal dan Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menembusnya atau melubanginya. Dan yang kedua, bangunan itu sangat tinggi sehingga mereka tidak bisa memanjatnya. Sebagaimana Quran surat Al-Kahfi ayat 94, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnaini ya'juj wa ma'juj yufsiduna fil ardi fahal naj'al laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Dan yang terakhir, gua keenam adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang melakukan perbuatan demi mengharapkan sesuatu dari selain Allah, maka perbuatan itu tidak dikabulkan. Dan urusan-urusan yang ditujukan hanya untuk urusan dunia, maka dia tidak memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam gua yang terakhir ini mengajarkan kita bahwa Allah adalah hakim yang berhak membuat keputusan. Dan kisah ini digambarkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103-104, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Adapun kelebihan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Topik-topik yang dibahas juga mengenai kehidupan kita sehari-hari. Buku ini juga menambah kita banyak manfaat, yaitu ilmu pengetahuan baru yang mana mungkin kita sering melupakannya. Di mana ada kelebihan, di situ ada kelemahan. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan buku ini penulisan kata yang kurang sesuai dengan EYD. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu buku ini covernya kurang menarik sehingga para pembaca kurang tertarik untuk membacanya. Jadi untuk itu penulis bisa membuat covernya lebih kreatif lagi sehingga bisa menarik para pembaca untuk membacanya. Jadi kesimpulannya, buku Al-Kahfi Gua-Gua Misterius ini memberikan kita pelajaran untuk menoleh dan merenungi berbagai hal atau kasus dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, seperti kita tidak mengambil keputusan dengan terburu-buru, melakukan perbuatan yang tujuannya tidak mengharap ridha Allah sehingga kita tidak bisa dikabulkan. Kemudian peran penguasa untuk melindungi dan membuka lapangan kerja bagi kaum du'afa dan lain sebagainya. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah demi cerminan hidup kita. Itu
tadi video tentang resensi buku mengenai Al-Kahfi Gua-Gua Misterius. Bila ada kata perkata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.